Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo anak-anakku sekalian. Ketemu lagi bersama Ibu Sinka di pelajaran fisika. Ya, oke, materi kita hari ini masih melanjutkan materi sebelumnya ya, yaitu tentang kinematika. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai ya pembelajarannya. Ini jadi Ibu singgung sedikit saja materi kemarin kita terakhir adalah di perpindahan ya. Oke, kita lihat di sini bagian perpindahan ya. Ini materi kita kemarin ya. Slide-nya sudah Ibu share di grup kelas kita ya. Jadi kalian bisa sambil simak penjelasan dari Ibu, bisa sambil melihat slide-nya. Oke, kemarin sudah sampai di perpindahan. Nah, ini ya, perpindahan itu apa? Perpindahan itu adalah besaran vektor termasuknya ya, besaran vektor, sehingga dia bisa dicari menggunakan di sini vektor posisi. Nah, bisa menggunakan vektor posisi. Oke, ini kita gunakan yang 2 dimensi dulu ya, sehingga masih menggunakan vektor satuan I dan vektor satuan J gitu. Karena ini 2 dimensi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kemudian ini besar perpindahannya atau nilai vektor perpindahan ya, cara mencarinya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi ini, kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata itu apa? Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya, yaitu perubahan posisi atau perpindahan terhadap selang waktu ya. Nah, atau bisa didefinisikan seperti ini ya, bisa ditulis secara sistematis ya. Kecepatan rata-rata V rata-rata itu delta R per delta T. Delta R di sini adalah perpindahan gitu ya, bagi selang waktu. Oke, nah ini sedikit catatan aja ya, untuk kecepatan rata-rata itu tidak bergantung dengan lintasan, lintasan dari pada si benda, atau kalau kita menggunakan partikel ya, yang atau mengamati partikel yang sedang bergerak gitu. Jadi tidak dilihat itu lintasan partikelnya gitu. Yang dilihat adalah posisi awal dan posisi akhir ya gitu. Cuma melihat posisi awal dan posisi akhir. Nah, ini adalah untuk menghitung kecepatan rata-rata gitu ya catatannya. Jangan sampai keliru. Nah, ini cara mencari kecepatan rata-rata masih sama dengan tadi ya sebelumnya untuk perpindahan. Itu nih, kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi selang waktu. Oke, ini penjabarannya. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi kecepatan rata-rata V rata-rata itu Vxi ditambah Vj. Seperti itu ya. Jadi kecepatan rata-rata ini vektor kecepatan rata-rata tinggal kita pisah-pisah aja ya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y begitu. Oke. Nah, selanjutnya ini saya ganti slide-nya. Lanjut. Tadi itu adalah besar. Nah, tadi adalah vektornya, vektor posisi. Vektor kecepatan rata-rata. Sekarang adalah nilai dari vektor tersebut, atau bisa dikatakan besar kecepatan rata-ratanya. Nah, seperti ini ya. Oke, besar rata-rata tahu ya. Nah, ini seperti ini masih sama cara mencarinya dengan besar perpindahan, sama saja ya cara mencarinya. Oke, seperti itu. Lanjut ke berikutnya. Sedikit lagi, kecepatan sesaat. Nah, ini bedanya apa tadi dengan kecepatan rata-rata? Kita lihat, kecepatan sesaat itu didefinisikan sebagai perubahan posisi benda untuk selang waktu yang mendekati nol ya. Jadi, kecepatan sesaat, maaf ya, terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat, atau bisa dikatakan selang waktunya mendekati nol ya. Bisa dituliskan seperti ini, V sesaat ya nih, V sesaat, kecepatan sesaat adalah limit dari delta T mendekati nol ya di sini terhadap perpindahan delta R per delta T. Atau kalau limit mendekati nol itu bisa kita tulis sebagai turunan
turunan dari vektor posisi terhadap waktu dr per dt gitu. Sama saja ya. Oke, ini seperti ini ya penjelasannya. Itu tadi bedanya itu di selang waktu ya. Kalau kecepatan sesaat itu selang waktunya sangat singkat mendekati 0. Kalau di kecepatan rata-rata selang waktunya itu dia lebih ya dari 0 ya. Saat dia biasanya lebih besar selang waktunya gitu. Kalau ini kan mendekati 0 sangat singkat. Kalau kecepatan rata-rata itu lebih besar dari ini gitu ya. Waktunya bisa ditentukan sehingga lebih mudah ya dihitungnya. Dia tidak menggunakan turunan ini atau tidak menggunakan limit gitu. Nah ini turunannya ya, turunan dari posisi terhadap waktu itu menghasilkan kecepatan sesaat. Nah ini penjabarannya sama saja ya. Oke, ini turunan ya, vektor posisi di X terhadap waktu dengan vektor posisi terhadap waktu. Sama ya. Cara mencari sama saja nih. Oke. Seperti itu. Nah, ini lanjut sama aja besar kecepatan sesaatnya juga seperti itu ya cara mencarinya. Nah, tidak jauh berbeda. Kemudian nanti ada percepatan rata-rata. Sama saja, cuman bedanya percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan atau delta V dibagi delta T. Seperti itu ya. Nah, ini juga cara mencari percepatannya sama. Seperti tadi ya, nih komponen percepatan rata-ratanya dibagi dua komponen terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita di sini menjabarkan di dua dimensi saja ya, tidak belum di tiga dimensi. Ini ambil contohnya yang di dua dimensi. Oke, ini nilai percepatan rata-ratanya sama ya. Dan kalau ini percepatan sesaat sama saja. Bedanya kalau tadi dr per dt, di sini dv per dt, turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau tadi turunan posisi terhadap waktu gitu. Bedanya itu ya. Oke, saya rasa sudah paham ya anak murid sekalian. Nah, gitu. Jadi hari ini kita tambahan materinya adalah kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, kemudian percepatan rata-rata, dan ini adalah percepatan sesaat. Gitu. Oke. Nah, ini latihan soalnya Ibu share ya di grup. Nah, kemudian nanti kalian jawab dan kalian upload di Google Classroom ya. Sudah Ibu siapkan ini apa namanya ruangannya ya di Google Classroom. Nanti kalian tinggal upload ke sana ya. 3 soal saja untuk latihan ini. Gitu kan. Contoh soalnya sudah ada ya tadi. Contoh latihan soalnya sudah ada. Kalian bisa coba mengerjakan kemudian dikirimkan ya latihan soalnya. Oke, sampai situ saja pertemuan kita hari ini ya. Singkat saja karena nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya untuk kelajuan, kecepatan, dan lain sebagainya ya. Masih di materi ini, kinematika. Oke, kinematika gerak ya. Sampai ketemu lagi anak-anakku sekalian. Kita cukupkan dulu ya dengan menutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.